Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizal. Kakak malam, Masya Allah. Ya, semangat belajar bareng-bareng ya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngelek ya. Aduh. Iya, 10K masih 300. Waalaikumsalam Kak Ratna. Wih, narasumbernya semangat. Wih, kayaknya udah siap banget ini ya kan. Sepertinya sudah siap sekali. Jangan-jangan Kak Isti yang grogi Kak Ratna, maka ya kemalah. Iya. Yuk Kak Ratna. You ready? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki Musalliyan ala Nabi Mustafa wa alihi mustakmilina syarafa wa asta'inu nahwi biha mahwiyatu qarribu aqsa bilafzin mujazi wa tabsutul bazla biwa'din munjazi Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki Musalliyan ala Nabi Mustafa wa alihi mustakmilina syarafa wa asta'inu Allah fi alfiya wa qasidun nahwi biha mahwiyatu qarribu aqsa bilafzin mujazi wa tabsutul bazla biwa'din munjazi wa taqtadi ridon bi ghairi suhti fa'iqatan alfiyat tabani muti wa bisabkin haizun tabdila mustaujibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firali walahu fi darajatil akhirah kalamuna labzun mufidun kastakim wa ismun wa fi'lun summa harful kalim wa hisubu kalimatun wal qalu am wa kalmatun biha kalam raju'an bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin li ismi tamyizun asal bitafa'al tawa tatwa yaf'ali wa nuni akbilan nafi'un Waalaikumsalam, jali Dede. wa humal harfu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedek, kenapa Dedek? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabatku. Hari ini berapa, tanggal 8 ya? Tanggal 8 apa tanggal 7 hari ini? 8 Mei 2024. Nah, kita bertemu kembali belajar bersama. Enggak, Dede itu Aisyah kan? Kenapa Aisyah? Tahu lah, ingatlah. Iya, ingatlah Aisyah. Tapi biasanya followernya banyak ya dulu ya. Ini masih Dedek tapi followernya ya mungkin akun baru ya. Sahabat-sahabatku, seperti biasa kita buka dengan membaca bacaan basmalah, diikuti sholawat 3 kali bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kak Aisyah Neng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aisyah Neng itu udah lama ya Kak, gimana kabarnya Kak Aisyah Neng? Baru kepikiran yang tadi malam itu namanya Aisyah itu banyak. Ada Aisyah Lampung, Kak Aisyah yang sudah meninggal. Kak Aisyah Lampung juga, ada Kak Aisyah Neng. Masya Allah Kak, panjang umur. Sahabatku, sahabat pemburu syafaat di rumahnya Kak Isti sore hari ini, sahabat RPS tentunya. Mudah-mudahan Allah selalu berikan semangat. Yang pertama itu semangat yang luar biasa. Semangat, lalu niat ya, sebetulnya niat dulu sih ya, niat, semangat, selalu ingin yang terbaik lagi, berusaha menjadi lebih baik dengan belajar bersama. Dimulai dari belajar itu dimulai dari sekecil apapun. Hari ini kita coba belajar bagaimana kita itu bisa diskusi kecil gitu ya tentang sholawat, 1 miliar 1 hari bersolawat. Kalau boleh tahu hari ini judulnya apa Bang Rijal? Judulnya apa untuk hari ini? Judulnya apa teman-teman hari ini? Judulnya menginspirasi generasi perindu Rasulullah SAW dalam tiap langkah. Judulnya menginspirasi pulpen aku. Apa menginspirasi generasi perindu Rasulullah SAW dalam setiap langkah. Betul? Menginspirasi generasi perindu ya. Dalam setiap langkah. Itu aja. Alhamdulillah. Kita isi salawat dulu ya. Sambil nunggu formasinya lengkap. Oke, satu lagu salawat lagi. Oh, Masya Allah, udah pada keren-keren. Ini nadam alfiyah semua. Nadam alfiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimawadah. Sallim wa barik alaihi. Laki-laki ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Waalaikumsalam kata Ipan. Ya Habib salam alaika, salawatullah
الكون أنسا وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرا واستبيئوا بجمال فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بالسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد Segera on cam ya sahabat-sahabat semuanya, biar moderator biar narasumbernya lebih semangat. بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي Ayo buat pemanasan Kak Kamala Karatna biar nggak tegang, kita ikuti ya lagunya ini Mahalul Qiyamnya. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيل Yang lain segera on cam ya. Masya Allah. كي به نسعد Kak Ratna sama banget kerudungnya. Terima kasih. مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا ببلغنا بجاه مرحبا مرحبا
sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban. Masya Allah, semangatnya yang ada di atas, yang ada di bawah. Para narasumber ini, semangatnya bertiga-tiga kompak ya seperti ini. Kata Ipah bisa on cam, kata Ipah. Kak Aisyah Neng, terima kasih sahabat-sahabatku semuanya. Hari ini dengan tema menginspirasi generasi perindu Rasulullah dalam setiap langkah. Kok bisa begitu Kak Isti? Iya, hari ini kita akan uraikan tema, ada narasumber dan ada juga pemateri kita ya. Ada 1 pemateri dan 3 narasumber kita. Baik sahabat-sahabat, nanti ada sesi tanya jawab, tapi kita perkenalkan dulu siapa saja narasumber kita hari ini. Ada Kak Komalasari dari Bogor, Kak Ratna dari Tangerang ya? Tangerang. Baik. Iya. Ada tim RPS, pengawal RPS, Bang Rizal RPS, Mahabah RPS. Ada juga dari Surabaya sebagai tim RPS, Mbah Kung, Kak Toipah, Bunda Harmoni, dan 1 lagi narasumber dan pemateri Kak Umi Mawada dari Sulawesi Palu. Dek. Ya, Palu. Nggak konsentrasi aku kalau ada si Muradnya nyanyi-nyanyi kayak gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari kakak pemateri Umi Mawadah yang akan menguraikan daripada tema kita sore hari ini. Silakan Kak Umi, dipersilakan. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kak Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat. Gimana sholawatnya? Masih semangat? Insya Allah semangat. Mantap. Wah, luar biasa. Ini Terima kasih Kak Aisyah nih. semangat yang saya sukai dari sahabat-sahabat, yaitu istiqomah bersemangat. Masya Allah, bukan cuma sholawat yang istiqomah, tetapi istiqomah semangatnya bersemangat. juga istiqomah, luar biasa. Oh ya. Masya Allah. Baik, kita melanjut dari tema yang disebutkan oleh Kak Isti tadi, yaitu menginspirasi generasi perindu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap langkah. Masya Allah. Tema kita hari ini sangat luar biasa. Bagaimana caranya kita menginspirasi, bagaimana kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk dapat menginspirasi, yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya kita untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap langkah kehidupannya kita, yakni bagaimana senantiasa kita berperilaku, kemudian bagaimana kita beribadah serta berakhlak itu dalam kegiatan kita sehari-hari sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat-sahabat semua, untuk memahami sunnah Rasulullah yang baik, kita dapat merujuknya dari hadis-hadis, kemudian dari sirah nabawiyah ataupun dari sumber-sumber lainnya. Dan mengapa menginspirasi generasi perindu Rasulullah itu sangat penting. Gimana Kak? Itu kayak ada orang bertengkar ya, di mana ya?
Enggak bertengkar sih Kak, cuman agak rame. Oh, kirain kirain ada orang ya 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 ya. Iya, Oke. soalnya rame banget Kak di ini, Oh, di panen rumah. bawang ya. Mm-mm. Hari ini hari terakhir ini petiknya. Boleh. Oke, lanjut. Masya Allah. Jadi ketika kita ditanya mengapa menginspirasi generasi perindu Rasulullah itu sangat penting, sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini. Hal ini merujuk bahwasanya generasi yang mencintai dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, insya Allah mereka akan menjadi pembawa kebaikan dan kedamaian di masyarakat. Jadi ketika generasi kita ini, generasi yang akan datang mencintai Rasulullah, mendawamkan sholawat, melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, mereka akan memiliki hati yang tenang, pikiran yang tenang, dan perilaku yang baik. Di mana perilaku yang baik ini insya Allah nantinya akan menjadikan mereka generasi yang baik. Bukankah generasi yang baik itu generasi yang diharapkan oleh kita semua? Jadi sudah selayaknya memang generasi yang akan datang ini ataupun generasi sekarang harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Lalu di sini kita di Al-Fatih RPS, utamanya sekarang kita ada event ya Kak, kita sebut namanya itu Inspirasi Award Al-Fatih RPS. Di mana di sini kita di RPS ini dengan event Inspirasi Award Al-Fatih RPS itu adalah salah satu jalan kita untuk bisa bersama-sama belajar untuk menginspirasi, untuk sama-sama belajar menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, di mana dalam event ini kita itu diminta untuk membuat VT inspiratif tentang baginda Nabi Muhammad, bisa dari bagaimana sikap beliau, bagaimana aktivitas beliau, sunnah-sunnah beliau, semuanya itu bisa kita buat menjadi VT dan insya Allah itu akan menjadi alat untuk kita menginspirasi. Jadi RPS itu memberikan wadah ataupun alat untuk kita bisa belajar bersama untuk menginspirasi generasi perindu Rasulullah di era zaman sekarang. Seperti itu. Lalu ketika kita ditanya bagaimana kita dapat menginspirasi mereka, apakah saya bisa mengikuti event itu gitu? Tentu saja bisa. Dan kita bukan hanya mengikuti event harus bisa menginspirasi, tetapi kita bisa menginspirasi anak kita, utamanya kita yang seorang ibu, menginspirasi anak-anak kita di rumah, karena sebelum kita menginspirasi orang lain tentu saja kita harus melakukannya sendiri. Misalkan saya berikan contoh, ketika kita mengajarkan anak kita untuk menjadi pribadi yang baik sesuai dengan sunnah Rasulullah, misalkan kita mengajarkan satu hadis tentang larangan makan dan minum, maka kita ajarkan kepada anak kita mulai dari dini untuk mereka agar tidak makan dan minum dengan berdiri. Itu merupakan cara kita agar generasi kita ini bisa mencintai Rasulullah, mengenal sunnah-sunnah Rasulullah dan meneladani beliau. Seperti itu. Jadi kita mulai dari keluarga kita sendiri untuk menginspirasi. Lalu kemudian kita tidak hanya setelah kita tahu, kita di lingkungan keluarga kita melakukan menginspirasi, kita bisa bersama sahabat-sahabat, mungkin dari tetangga, dengan teman, kita saling mengajak, ayo kita sholawat sebagaimana Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, karena sholawat itu merupakan ibadah yang mudah, ibadah yang bisa kita lakukan sembari kita beraktivitas. Nah seperti itu, kita bisa mengajak sahabat-sahabat. Dari situ kita bisa belajar bagaimana kita bergaul sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah, itu kita melakukan teladan beliau dan kita ajak sahabat-sahabat semua untuk berperilaku baik. Itu merupakan cara untuk menginspirasi. Seperti itu. Kemudian tidak hanya tentang bagaimana kita mengajak orang ataupun mengajak sahabat-sahabat untuk menginspirasi. Tentu saja hal ini banyak kendala dalam kita menginspirasi ya Kak. Di antaranya itu mungkin
keadaan kita yang tidak sepemikiran dengan sahabat-sahabat, mungkin dengan kondisi kita yang berbeda, kondisi lingkungan, mungkin dengan banyak permasalahan dan segala macamnya. Tetapi insya Allah dengan semangatnya kita, dengan keteguhannya kita, kemudian dengan disiplinnya kita, dengan kita memahami bagaimana pentingnya meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah itu akan mempermudah kita dalam istiqomah bersolawat, istiqomah dalam meneladani Rasulullah. Dan dalam tema ini yaitu menginspirasi generasi perindu Rasulullah dalam setiap langkah. Tentunya kita harus meneladani beliau. Misalkan kita ingin memutuskan sesuatu hal, misalkan kita ingin ada problem ataupun ada sesuatu yang harus kita putuskan, kita bisa mengambil keputusan itu berdasarkan teladan Rasulullah. Jadi kita harus bisa mempelajari dulu, misalkan bagaimana kita menghadapi, misalkan di contohnya di kita menghadapi orang yang tidak suka dengan kita bingung bersikap seperti apa, maka kita bisa mencontoh teladan Rasulullah, bagaimana Rasulullah ketika menghadapi orang yang membencinya. Nah, itu adalah teladan yang bisa kita contoh, yang bisa kita lakukan, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi memang sangat penting ketika kita bisa meneladani Rasulullah dalam kehidupan sekarang. Jadi bersama teman-teman RPS dengan adanya event Inspirasi World Al-Fatih RPS, semoga kita yang dulunya tidak punya jalan atau tidak tahu bagaimana sih cara menginspirasi itu, bagaimana untuk menyebar kebaikan utamanya di media sosial, kita bisa sama-sama di sini kita belajar. Ayo kita menebarkan kebaikan di media sosial, karena di era zaman sekarang itu penuh dengan teknologi yang sangat canggih. Jadi mari kita bersama-sama belajar dengan sahabat RPS, kita belajar untuk menginspirasi generasi kita. Guna apa? Yaitu untuk membangun generasi perindu Rasulullah di era zaman sekarang dan di era zaman yang akan datang. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Kak Isti. Nanti kita akan diskusi bareng teman-teman dan bersama narasumber yang sudah ada di sini. Kita akan diskusi bersama-sama. Terima kasih Kak Isti, saya kembalikan ke Kak Isti. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, jawabannya ya ternyata sudah kita lakukan. Bagaimana menginspirasi generasi perindu Rasulullah dalam setiap langkah itu, yaitu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dan menginspirasi. Menginspirasinya kapan? Menginspirasi sekarang ataupun nanti. Kak Imas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari sekarang sampai kapan? Sampai nanti, sampai seterusnya. Seperti sholawat kita juga sudah kita mulai dari sekarang sampai nanti di akhir hayat kita. Sampai kita udah nggak bisa nyebut lagi sholawat karena mulut kita udah kaku. Ya Allah, ngerinya. Ya, karena udah terpisah nyawa kita sama jasad kita. Baik, kita ke narasumber, kita akan memberikan sedikit penjabaran dari tema. Bismillah, nanti dilanjut oleh Kak Komala. Silakan Kak Ratna ya. Kita selesaikan dulu ke Kak Ratna sama Kak Komala, baru nanti kita update supaya nervous-nervousnya udah hilang dulu. Silakan Kak Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas Kak Isti atas waktunya. Baiklah, di sini saya sedikit menambahkan atas apa yang sudah disampaikan oleh Kak Umi Mawadah. Dalam diskusi kali ini kita akan mengeksplorasi konsep sholawat tanpa syarat sebagai sumber inspirasi bagi generasi yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat sebagai bentuk penghormatan dan cinta kepada Nabi memiliki kekuatan spiritual yang besar dalam membimbing langkah-langkah kita dalam sehari-hari. Kita akan membahas betapa pentingnya menjalankan
dengan sepenuh hati, tanpa pamrih atau tanpa kepentingan pribadi, melainkan semata-mata karena rasa cinta dan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap langkah yang kita ambil, dari yang kecil hingga yang besar, dapat menjadi wujud yang nyata dari kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Mari kita renungkan bersama bagaimana sholawat tanpa syarat dapat menginspirasi kita dalam aspek kehidupan, membimbing kita menuju jalan yang lurus, dan mewujudkan kehidupan yang penuh berkah dan barokah. Kalau saya pribadi dengan meniatkan sholawat tanpa syarat yang saya lakukan setiap hari, dampak terhadap saya dan keluarga, alhamdulillah, saya menjadi lebih bersemangat untuk membaca Al-Quran yang di Al-Fatih RPS sudah disediakan oleh Al-Fatih RPS. Saya merasa tenang dan alhamdulillah keluarga juga aman, damai, insya Allah aman, tentram. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada yang mau bertanya, insya Allah akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya alami dan sesuai kemampuan saya. Karena di sini saya juga masih belajar sebagaimana teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak Ratna. Untuk sesi tanya jawabnya nanti ya, silakan dipersiapkan pertanyaannya dari uraian materi yang sudah kami sampaikan. Selanjutnya kita ke narasumber kedua, Kak Komala daripada Bogor. Silakan Kak Komala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Isti atas waktunya. Terima kasih teman-teman semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dari uraian tema yang sudah dijelaskan sama Kak Umi dan Kak Ratna, saya hanya menambahkan sedikit bahwa bersolawat tanpa syarat memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing langkah Bang Rijal kena Bang Rijal. kehidupan sehari-hari kita. Sebagai generasi perindu Rasulullah SAW, dengan menjalankan sholawat sepenuh hati, tanpa pamrih, tanpa syarat ya, kita dapat merasakan keberkahan dan inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh konkret dalam kehidupan pribadi saya yang mengilustrasi bagaimana sholawat tanpa syarat dalam membawa perubahan positif dalam kehidupan saya dan keluarga saya, dapat memberi semangat dan dapat menimbulkan kepercayaan diri membuat diri saya. Semoga uraian singkat saya ini dapat menjadi pencerahan bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Rasulullah SAW dengan tulus dan ikhlas. Dengan bersolat tanpa syarat, mari kita belajar istiqomah bersolawat tanpa syarat dan menggetarkan jiwa kita dengan solawat tanpa syarat. Saya cukupkan sekian Kak Isti, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
No Rijal. Baik Kak Komala, keren ya Kak Komala. Kak Komala bisa apa namanya dari apa namanya tadi penjabaran apa sih namanya uraian tadi bisa menyemangati keluarganya dalam mencintai Rasulullah dengan banyak caranya ya teman-teman, seperti mengenalkan Rasulullah dengan cara apapun kepada keluarganya, mengajari bersolawat, menceritakan tentang kisah Rasul dan masih banyak lagi dalam menyemangati. Oke, udah ya plong ya Kak Ratna sama Kak Komala, enak kan? Udah lega ya kan? Moderator Mahaba kenapa? Naikin. Baik, boleh ya sahabat-sahabat sambil menyiapkan pertanyaannya. Eh, kita update laporan salawat dulu kali ya. Kak Alia Nabila udah siap belum? Kalau belum jangan. Kalau udah siap, oke. Oke. Untuk apa namanya? Untuk admin yang selalu mengupdate laporan-laporan dari sahabat Al-Fatih RPS, baik itu sholawat dan membaca Al-Quran, supaya lebih semangat lagi sahabat-sahabat, ini mau dibacakan, disampaikan Kak Alia Nabila dari Kediri, silakan Kak. Ini yang tengah 3 ini nggak on cam semua, ceritanya lucu kali formasinya gitu. Assalamualaikum. On cam ini pas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili dari tim RPS ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan anggota Al-Fatih RPS yang dengan begitu istiqomahnya selalu menyatukan salawatnya, dan yang kita satukan tidak lain dan tidak bukan kita persembahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah Kak Isti di tanggal 7 hari Senin ya, hari Senin ya, benar. Hari Selasa tanggal hari 2. ini hari Rabu. Dan kemarin di hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, alhamdulillah itu terakumulasi 692 miliar. Dan untuk updatean hari ini kita alhamdulillah sudah terkumpul 694 miliar, Masya. Masuk di kami berapa Kak? 694 miliar yang masuk di kami. Ini masih sementara ya Kak Isti, karena masih berjalan beberapa jam lagi. Kita tunggu sampai pukul 12 malam. Dan ini adalah sebagai bukti bentuk nyata dari kegiatan kita dari sahabat-sahabat Al-Fatih RPS. Mungkin ada yang bertanya, dari manakah saja berasal akumulasi itu didapatkan? Kok bisa segitu banyaknya terkumpul? Karena dari mana itu? Ini semua terkumpul bukan hanya dari online saja Kak Isti. Ini terkumpul dari beberapa elemen dan juga berbagai bangsa dan negara. Ini dari baik individu maupun dari majelis taklim. Bangsa apa aja? Bangsa Ada apa aja? beberapa.
dari Singapura, dari Taiwan, dari kita seluruh Indonesia ini Itu kita satukan. negara. Ya, dan ini sebagai bukti bentuk nyata ya, bukan hanya omong kosong, bukan hanya sekedar angka, karena bisa dilihat dari datanya, bisa dilihat per jamnya, per tanggalnya, per bulannya, jadi bisa dipastikan secara realnya. Dan juga alhamdulillah untuk khatam Qur'annya kita berjalan di khatam Qur'an yang ke-54 dan masih kurang beberapa juz lagi. Ayo Kak Rohman, Kak Komala, Kak Bang Rizal, yuk lebih semangat lagi, termasuk untuk saya sendiri. Dan juga alhamdulillah ini adalah nama-nama beliau-beliau yang sudah berkontribusi dalam mengumpulkan sholawatnya. Yang pertama ada Kak Yeni 2 kali, RPS 0256 Inspirasi Uwat Al-Fatih RPS, Kak Ratnawati, Kak Saiman, Reza Nazwah Zahrana, Bahkong dan Majelis Taklim, Nyimas Dana Sofiana, Gus Mahaba beserta 17 Majelis Taklim, Kak Zainal Arifin, RPS 0269, Inspirasi Uwat Al-Fatih RPS, Kak Cucun Hasanah, Kak Ahmad Faisal, Bunda Maryam atau Umi Zen 2 kali, Kak Sutikno, Kak Delima 2 kali, Abi Lukman Hakim 2 kali, Kak Jatmiko Joso Adi Parwoto 2 kali, Bunda Siti Khadijah 2 kali, Kak Titi Sundari, Bunda Harmoni dan tim warga Warung 2 kali, Mbah Kong dan Majelis Taklim, Kak Zainal Arifin, Bang Muhammad Rizal, Kak Pipit, Kak Komalasari, Dimas Aditya Eka Pratama, Dedek Nur Zahra Alia Nabila, Dimas Prayogi 2 kali, saya sendiri, Zainal Arifin, Kak Wahyu Angga 2 kali, Bunda Toipa, Zahwi Farihatul Lailia, Halwa Faika Lutfia, Kak Yani, Mama Uma, Kak Titi Sundari itu di menit 16.56. Apakah ada penambahan? Ya, di menit terakhir itu di 16.58 itu ada host kita Kak Istiqomah. Jadi ini sebagai bukti ya bahwa ini nyata adanya by data maupun by hitungan. Jadi ayo semuanya sahabat-sahabat Al-Fatih RPS jangan ragu, jangan takut untuk bergabung di sini. Dan kalau pengen tahu lebih lanjut, kepoin aja websitenya di www.alfatihrps.com. Oke, Kak Isti, itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih Kak Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alia Nabila sebagai tim update sudah memberikan laporan kegiatan Al-Fatih RPS, kegiatannya bersolawat dan membaca Al-Quran. Masih ini Kak, masih sakit. Iya, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kalau Anak Mas ini ya. Jangan dipaksa. Ya, walaupun cuman duduk, kalau namanya lagi nggak enak, takutnya terzatuh. Terzatuh, bukan satu koma jatuh dari tempat duduk. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku, itu bukti semangat kita. Semangat ada buktinya. Ada bukti itu menunjukkan kalau kita itu selama ini setiap hari, karena setiap hari diupdate, setiap hari kita bersalawat. Tentu saja salawat itu bersama-sama kita rangkai dengan indah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ketulusan dan keikhlasan dari sahabat-sahabat semuanya. Masya Allah, terima kasih sudah banyak perkembangan hari ini. Hampir 700 miliar salawat sahabat-sahabat semuanya, ada 694 miliar, bukan hari ini. Nah, ini sore ini saja. Mungkin bisa 700 miliar besok, karena nanti teman-teman yang belum menyetorkan bisa sampai malam jam 12 malam. Ya, coba Kak Isti tanya, yang ada di sini yang belum menyetorkan pasti ada kan? Nah, itu nanti juga menambahkan. Boleh siapa yang belum menitipkan catatannya hari ini boleh typing ya. Nggak apa-apa, biar tahu ternyata masih banyak ya yang belum
yang belum tercatat, maka akan menambah angka dari 694 miliar itu. Selanjutnya lebih semangat. Saya belum, Kak Titi belum. Gimana Bunda Harmoni, ada yang mau disampaikan? Bunda Harmoni ada yang mau disampaikan? Terus kepencet nih Kepencet. Oh bisa tutupnya. Ayo. Mungkin kita selingi dulu lah ya. Satu lagi salawat atau lirik Al-Fatihah RPS. Silahkan Kak Isti, persilahkan yang ada di Komal. Ayo, siapa Kak Komala? Kak Ratna? Mau bawain apa? Ada Kak Ratna? Sound card-nya belum di itu, Kak. Kakak aja, nggak apa-apa. Oke. Umi Mawadah, Mars Al-Fatihah RPS. Kemarin kita pada dengerin Mars Al-Fatihah RPS-nya. Apa ya? Ngandelin host ya. Mentang-mentang hostnya siap ya. Hostnya kalau masalah gitu-gitu siap ya. Nanti kapan-kapan aku andelin ya. Baik, Mas maaf, oke lah ya. Azan Kak, azan, ya Allah. Jam 6 berarti ya di sana ya. Di sini kan jam 5 tepat itu. Oh, next time bisa aja ya, azan katanya. Alasannya. Ya salam. Sebentar ya. Mil itu perempuan ya? Female ya? Perempuan male apa female? Jawab dong. Female. Kalau perempuan Kalau male itu itu laki. female, Kak. Female, perempuan. Female ya. Kalau male itu laki-laki. Oke. Jam 5 ya. Persiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Narasumber akan menjawab dan akan dibantu oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Pertanyaan boleh di-typing ya dari sekarang biar jawabannya bisa dipersiapkan sambil mendengar.
sholli ala sayyidina Muhammad. Iya, sinyalnya Kak Roman. Ini udah bagus kan? Karena merah kelihatannya. Nggak apa-apa Kak Roman. Ini pertanyaannya ini Kak Isti lihat nggak ada yang typing? Boleh ya, di typing dulu supaya jawabannya juga dipersiapkan. Typing dulu ya teman-teman. Semangat dong. Semangat. Nanti kalau nggak semangat yang ada di bawah juga nular nanti. Enggak apa ya, energinya nggak nyaut ke yang lain. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun ghali anta misbahu suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Oke. Nah, udah ada ini karena apa namanya waktu sesi bertanya sudah saatnya. Jadi yang udah di typing boleh kembali disampaikan langsung Bunda Harmoni karena Bunda Harmoni di atas langsung disampaikan diulang lagi silakan Bunda. Siap, terima kasih host. Nggih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, bagaimana upaya kita untuk menselaraskan sholawat tanpa syarat dalam kehidupan sehari-hari? Tanyanya sama siapa Bunda? Tanyanya sama Bunda Kak Ratna aja. Oh, Kak Ratna, silakan Kak Ratna. Baiklah, terima kasih Kak Isti. Baiklah Bunda Harmoni, terima kasih pertanyaannya. Saya akan jawab semampu saya ya Bunda. Nanti mungkin dari Mbah Kung, Ustaz Rohman dan Kak Komala dan yang lain-lain bisa menambahkan ya. Baiklah, bagaimana upaya kita untuk menselaraskan sholawat tanpa syarat dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mungkin gini ya Bunda. Pertama-tama kita harus dari hati dulu, dari hati benar-benar kita bersolawat karena Allah dan untuk Rasulullah. Itu dari hati dulu. Nah, kemudian dengan kita melakukan entah caranya dengan kita menghitung, dengan kita mengumpulkan, dengan kita misalnya membuat viti-viti yang menginspirasi. Nah, itu insya Allah dengan berjalannya waktu kita akan bisa menselaraskan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu mungkin Bunda, dan mungkin ada tambahan lagi dari Mbah Kung atau Ustadz Rohman. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih jawabannya. kembali. Keren. Makasih. Udah puas ya, udah puas Iya, berarti keren. Terima kasih. Narasumber menjawabnya mantap. Baik, selanjutnya ke Alia Nabila yang mau ditanyakan sudah disiapkan, silakan Kak. Mau ke siapa bertanyanya? Ini untuk Kak Kamala dan Kak Ratna. Sebagai seorang individu, apa yang dapat Kak Ratna atau Kak Komala lakukan secara konkret untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi teladan bagi orang lain? Apa sih panjang? Pertama apa pertanyaannya? Sebagai seorang individu,
apa yang Kak Ratna atau Kak Komala lakukan secara konkret untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi teladan bagi orang lain. Bagaimana cara menghidupkan sunnah Rasulullah, kayak gitu sih intinya. Bagaimana cara kita menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Boleh Kak Komala dulu, boleh, silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Alia. Secara konkret ya, dengan Iya, kita nyata. bersolawat, ya nyata, dengan kita melakukan bersolawat tanpa syarat dan mengistiqomahkan setiap hari dengan niat yang tulus, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun. Itu aja Kak Alia. Oke, keren, masuk ya jawabannya, mantap, keren. Terima kasih Kak Komala, itu yang diharapkan, nggak usah panjang-panjang tapi mantep. Panjang-panjang kalau bingung Kak Isti malah apa? Malah repot, nanti suruh ngulang-ngulang ya kan. Kak Ratna, silakan Kak Ratna. Bagaimana cara kita menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita? Iya, itu sama dengan jawaban Kak Komala ya, hanya saja saya tambahkan sedikit bahwa kalau misalnya sunnah Rasulullah, kalau saya sendiri kan tadi ditanya pribadi, misalnya nih sebelum makan ya kita berdoa dulu gitu. Jadi itu adalah sunnah Rasulullah. Terus kalau minum itu tidak boleh berdiri, itu adalah sunnah Rasulullah juga yang saya insya Allah tanamkan kepada anak-anak saya. Hanya itu Kak. Jadi itu konkretnya. Itu hanya tambahan dari Kak Komala. Iya, begitu Kak. Terima kasih. Kerennya. Iya, sunnah Rasulullah, apa-apa yang dilakukan Rasulullah yang seharusnya kita teladani, kita contoh. Dan kenapa dikatakan sunnah? Karena jika dikerjakan itu sunnah. Sunnah jika dilakukan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan ya tidak dapat apa-apa. Iya. Baik teman-teman. Mbah Kung, ke Mbah Kung ya kita ya. Silakan Mbah Kung dari tim offline dan online untuk mewakili satu atau dua pertanyaan kepada narasumber. Dipersilakan. Terima kasih Bunda Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanyakan untuk Bunda Ratna dan Bunda Komalasari. Bagaimana upaya Bunda saat ini untuk menginspirasi generasi perindu Rasulullah dalam setiap langkah itu apa upayanya untuk saat ini? Itu sih. Terima kasih. Monggo. Iya. Baiklah, terima kasih Mbah Kung. Oke, untuk saat ini Mbah Kung, upaya saya yaitu bersolawat. Saya berusaha untuk bersolawat tanpa syarat, yang dari hati gitu. Jadi yang tulus, yang insya Allah karena Allah dan karena Rasulullah. Jadi itu Mbah Kung. Jadi itu yang upaya yang sekarang saya lakukan. Oke, terima kasih Kak Ratna. Ya banyak ya. Coba mungkin Kak Komala ditambahkan. Coba kita kenali apa yang sudah kita lakukan selama ini, sahabat-sahabat RPS dalam menginspirasi. Apa yang ditekankan, apa yang kira-kira digembor-gemborkan selama ini. Nah, silakan dijawab. Cari saja. Menambahkan dari Kak Ratna ya. Jadi kita untuk berusaha untuk konsisten aja, istiqomah dalam keadaan apapun, dalam waktu walaupun nggak ada waktu gitu sempitnya, kita tetap harus bisa istiqomah bersolawat dan konsisten tetap bisa store ya solawat ya Kak Isti. Dan ya itu aja mungkin Kak Isti, selebihnya mungkin kurangnya bisa ditambahkan yang lain. Iya, baik ya. Kita belum menambahkan dulu. Ada apa lagi nih? HP ku live akan berakhir. 58 kami telah mendeteksi adanya ketidakaktifan. Bisa-bisa aja sih. Gelap banget ini kamera aku, bentar ya. Suruh main puzzle dulu sama TikTok. Dah, alhamdulillah. Oh, ada ini ya, ada
Ustadz Kanjang ya, insyaallah. Kena pelanggaran 2 kali hari ini, bisa begitu. Oke lah ya, bismillahirrahmanirrahim. Tidak gentar ya, kita tidak gentar mau ada PL ya, bismillah. Yang penting kita bisa sama-sama belajar di room ini, di ruangan ini. Kita lanjut ke Kak Rohman, kemudian Bang Rizal untuk menyiapkan pertanyaan kepada narasumber kita. Silakan Ustadz Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hujan ya, wabarakatuh. jadi agak sedikit fisik. Ya, pertanyaan buat Kak Ratna dan Kak Kamalasari mungkin. Apa sih yang dirasakan dari hasil makan oleh Kak Ratna dan Kak Kamalasari selama ini? Terima kasih. Putus-putus suaranya, bisa diulang? Iya, diulang lagi. Manfaatnya. Manfaat yang dirasakannya. Ya, manfaat yang dirasakannya kita bisa lebih bisa mengontrol diri, bisa lebih mengontrol emosi ya, bisa tenang gitu dalam melakukan sesuatu apapun. Jadi kita bisa berpikir dulu, jadi tidak langsung Waalaikumsalam Kak Lara. kalau berkata itu jadi dipikirkan dulu. Itu aja yang saya rasakan mah, jadi mengontrol emosi dan mendapatkan ketenangan dalam diri, dalam hati. Terima kasih. Terima kasih kembali. Jadi cara apa tadi yang ditanyain? Jawabannya bisa mengontrol diri. Apa Kak? Ya, Iya, sinyalnya kayaknya ya. Oke, Kak Ratna tadi pertanyaannya Kak Rohman sampai enggak? Iya, Udah iya. ya? Iya. Oke. Iya, Oke. alhamdulillah ini Ustadz, apa yang saya rasakan selama ini sejak saya mendawamkan sholawat, sejak saya mengamalkan sholawat, emang kan selama ini saya mengamalkan, tetapi kan belum istiqomah. Sebelum saya bergabung dengan keluarga RPS, saya belum istiqomah. Nah, setelah itu saya belajar untuk istiqomah, untuk menyetorkan setiap hari, dan itu banyak banget perubahan di dalam hidup saya. Jadi saya merasakan tenang. Nah, kemudian gini, salah satunya Ustadz, jadi alhamdulillah gitu, yang selama ini suami saya itu ya pokoknya di rumah tangga saya semakin aman, tentram gitu yang saya rasakan. Karena jujur ya, suami saya bukanlah tipe orang yang romantis, tapi tiba-tiba dia romantis. Itu saya rasa karena sholawat gitu, insya Allah. Tapi memang walaupun kita tanpa syarat ya di sini, tapi Waalaikumsalam Kak Mulyana. karena sholawat itu adalah doa, intinya karena doa dan penghormatan tertinggi kepada Nabi Muhammad SAW, begitu. Begitu banyak dan banyak, kalau saya ceritakan panjang. Oke. Begitu aja Ustadz. Alhamdulillah. Imbasnya jadi merasakan di keluarga itu tentram karena kepala imamnya, kepala di rumah tangganya tambah sayang ya kan, dengan cara yang tadilah ya, romantis atau apa, atau mungkin lagi lebih tebel lagi amplopnya kan, nggak ngomong ya kan Kak Ratna ya kan. Amin ya Allah. Kan nggak tahu romantisnya yang kayak gimana, kita kan nggak tahu ya kan. Apa tahu-tahu udah kamu habiskan belum, awas ya kalau belum dihabiskan misalnya. Baik Bang Rizal, kenapa romantisnya kayak sebelah saya. Siapa sebelahnya siapa? Kosong itu yang Bang Rohman, Ustadz Rohman. Oh, Ustadz Rohman kayak gitu ya. Walah, kelihatan itu. Oh, itu Rohman, bukan Roman. Kalau ya Roman ya romantis. Ini Kak Rohman, romantis. Ya Allah. Itu namanya. Romantis.
Ayo, ada lagi Bang Rizal romantis juga. Siap, silakan Bang Rizal. Beri satu pertanyaan. Aku beri satu apa ya namanya itu yang di itu satu permintaan. Permintaan. Iya Kak Lala. Waalaikumsalam Kak Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tahu kan sekarang nih di zaman modern ini kan banyak anak-anak muda, terutama anak muda ini seperti saya ini kan aktifnya di media sosial kan, di online lagi gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana caranya agar anak-anak muda yang aktif di media sosial itu atau di online itu bisa terinspirasi untuk berselawat tanpa syarat? Pertanyaan ini untuk Karatna dan Teh Komala. Itu saja, Kak Isti. Terima kasih. Iya, bagaimana generasi muda di media sosial bisa terinspirasi? Ya Kak, bisa lah. Oke, siapa baiklah. dulu? Oh, Karatna. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bang Rijal. Oke, mungkin kan kalau anak-anak muda itu kan selalu di media sosial. Nah, itu kita kan di RPS ini kan kita selalu membuat VT-VT yang menginspirasi. Nah, mungkin dari situ Insya Allah anak-anak muda itu ketika melihat wah ini menarik nih gitu. Nah itu bisa terinspirasi dengan salah satu juga dengan kita live ini seperti ini dan ketika anak muda lewat oh apa ini acara apa gitu. Nah mungkin di situ dia juga terinspirasi begitu Bang Rijal. Jadi contohnya Ustadz Rohman sendiri terinspirasi sama Kak Isti, benar nggak? Padahal Kak Isti kan hanya memegang tasbih untuk misalnya, iya kan, Ustadz terinspirasi dengan Kak Isti karena Kak Isti selalu membawa tasbih itu. Nah itu salah satunya. Jadi begitu Bang Rijal. Jadi terinspirasi karena kan anak-anak muda itu selalu megang HP. Bermain di media sosial. Jadi dengan cara-cara seperti ini insya Allah begitulah dengan cara kita menginspirasi anak-anak muda dan bukan anak-anak muda saja tetapi ya bagi emak-emak, bapak-bapak ya semuanya secara umum begitu. Bang Rijal gimana? Mungkin Anda tambahan dari Kak Komala. Silakan Kak Komala. Iya, saya juga sama kayak Kak Ratna ya dengan membuat PT inspirasi dan juga kita lebih memberikan contoh-contoh suri teladan dengan adanya kisah-kisah suri teladan Nabi kita Muhammad SAW dan juga kisah-kisah perjuangannya itu sangat menginspirasi untuk anak-anak muda zaman sekarang. Itu aja Kak Isti. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kok keren-keren ya siapa yang bilang kemarin nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong? Ini lancar, ya lancar, ya nggak ada kendala apapun. Iya. Kaum Izen, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dengan mencoba kita jadi tahu, dengan mencoba kita jadi bisa, dengan ada kesalahan kita tahu besok akan lebih baik lagi. Kenapa Kak Rohman? Ayo jangan typing karena sudah terjawab semuanya, sudah insya Allah sudah semuanya sudah berperan dengan bagus di Komal. Kak Rohman apa? Boleh, boleh. Sedikit cerita boleh. Dengan pertama kali saya scroll di TikTok bertemu dengan Kak Isti, terus saya menyimak dan mendengarkan apa sih kegiatan yang dilakukan di room ini. Lama akhirnya saya dicomot juga ke Komal. Dan akhirnya ketemu sama Gus Al-Fatih. Di situ saya mendengarkan, menyimak pertanyaan-pertanyaan bunda-bunda di sini yang luar biasa. Ternyata menyentuh hati saya, sehingga saya ikut berpartisipasi, berkontribusi dalam bersalawat sampai saat ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan izin saya bisa berkumpul bersatu rahmi di room yang sangat luar biasa. Masya Allah berkah.
Insya Allah kita bersama memperjuangkan sholawat kepada baginda Rasulullah sampai kita bisa berjumpa dengan Rasulullah baik Amin. mimpi maupun dalam nanti kenyataannya Allah panggil kita semuanya. Itu harapan kita. Amin. Dan alhamdulillah jujur ini adalah room yang benar-benar tidak ada room-room yang lain, hanya RPS Al-Fatih luar biasa yang menyentuh hati. Coba Ini mudah-mudahan datang lagi pemuda-pemudi, anak-anak muda, remaja, mungkin anak-anak, nanti generasi muda bisa melewati room LPS KIST atau Al-Fatih atau room-room yang ada di sini ketika nanti lab ketemu. Saya Allah yang mentakdirkan saya bisa berjumpa dengan RPS, dengan bertemunya dengan KIST. Tidak ada, beneran, tidak kenal sama sekali dengan KIST, dengan Gus Al-Fatih, tapi Allah scroll, ketemulah dengan KIST dan Al-Fatih. Luar biasa, Masya Allah, saya bersyukur. Tidak ada bisa kata-kata lagi, hanya bisa bersyukur, Alhamdulillah. Sampai detik ini tetap dengan inspirasi KIST luar biasa. Wih. Ya, kebetulan. Masya Allah, luar biasa. Iya. Sebentar. Perasaan Kak Isti dulu, Kak Isti pertama kali masuk roomnya Gus Fatih di Komal ada yang namanya Ya Rohman ini. Sebelum ada RPS-nya ya, Kak Rohman lah ya, Ustadz Rohman. Kenapa Kak Rohman tadi ceritanya katanya ketemunya Kak Isti dulu, lama-lama dicomot, lama-lama di Gus Fatih. Yang bener yang mana? Yang bener ngelihat Kak Isti dulu, emang? KIST dulu. Oh, kok aku nggak tahu ya, keterlaluan, sungguh terlalu Ustadz. Nah, lagi live gini kan hadir saya. Terus lagi kebetulan ada Gus Al-Fatih lagi isi kajian-kajian. Terus ada pertanyaan dari bunda-bunda menyimak, ada ya kata Ipah yang waktu itu sampai mengucurkan air mata dan saya pun langsung masuk ke dalam room itu. Nah, dan berlanjut 2 hari 3 hari diambil lagi, bisa lagi bertanya lagi, berkomunikasi dengan langsung di Komal. Itu yang saya terharu, jujur Bunda. Tidak semuanya saya masuk ke room-room yang lain, belum pernah saya masuk ke Komal. Tapi di sini Allah memberikan saya keluarga yang sangat luar biasa di RPS Al-Fatih ini, ya lewat roomnya KIST ini ya, lewat labnya KIST itu benar-benar saling menghargai, saling menyayangi, ya silaturahminya terjaga, komunikasinya terjaga, tidak memandang ya satu sama lain statusnya, pekerjaannya, itu pokoknya luar biasa, Masya Allah. Pokoknya tidak bisa ngomong apa-apa lagi saya. Semoga bertahan sampai akhir hayat RPS Al-Fatih RPS. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau gitu Kak Isti tanya sama Ustadz Rohman. Kenapa Mbak Kong? Saya ada tambahan. Masya Allah. Oh iya. Iya. Silakan. Terima kasih Ustadz Rohman. Itu adalah bentuk dari teman-teman, upayanya teman-teman ya untuk berusaha untuk menginspirasi melalui media sosial. Dari VT, dari lab, iya. Itu yang terpenting adalah getarkan jiwa kita dengan sholawat, agar semangat kita makin terus untuk selalu menginspirasi, baik di dunia media sosial maupun di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, itu aja. Itu juga yang sering saya disampaikan sama Mas Mahaba, sama Gus Fatih. Terima kasih. Terima kasih kembali ya, tema kita menginspirasi itu semuanya ternyata sudah memahami, sudah paham betul dari Malaysia sampai Indonesia. Insya Allah kita mencintai bersama-sama RPS. Kak Rohman, aduh apa ini? Apa Ustadz Rohman? Ustadz Rohman kalau dari tadi nyebut atau ngomongin RPS, kita lagi omong RPS itu apa Ustadz Rohman? RPS itu apa sih? Mungkin banyak yang bertanya di bawah. Mungkin Kak Rohman ditanya sama sahabat-sahabat di sana. Emang apa RPS? Kenal dengan RPS, apa sih RPS itu? Ya, RPS ada saya salah menyebutkan room
perindu Ayo, 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 Rasulullah. ayo. Nah, ternyata Jadi yang rum benar. perindu syafaat ya. Nah, Ih, disitulah salah, ruang, salah. satu ruangan Ustadz atau Roman, suatu Ustadz tempat Roman, wadah ya Ustadz Roman, jangan yang jalan dimana dulu, orang-orangnya belum itu selesai. Ustadz Roman, merindukan syafaatnya Nabi Muhammad SAW dengan salawat-salawatnya, baik salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ataupun salawat di Jibril. sinyalnya dia. Yang intinya mudah-mudahan kita menjadi perindu Nabi Muhammad SAW. Itu sih intinya, baru kenal dengan RPS, Masya Allah. Iya. Pertanyaannya saya, RPS itu apa? Itu kayaknya Ustadz Rahman kendalanya kan tadi kalau disangkutin di telinga tapi bunyi krek-krek, makanya dilepas. Kita nggak krek-krek tapi Ustadz Rahman nggak dengar kita. Udah kedengeran suara saya, Ustadz Rahman? Iya. Tapi RPS, kalau Masya Allah. apa Nah, RPS? dengar aja Isti, lupa. Soalnya Iya. ini di luar. Jadi hujan, Apa hampir RPS? hujan. Nah, RPS itu awalnya saya Kapan? belum kenal artinya RPS. Padahal salahnya Sekarang. menyebutkan arti. Sekarang. Pencinta Rasulullah. Ternyata rum perindu syafaat, pemburu syafaat. Jadi macam-macam yang tuh benar. P-nya itu. Bisa pemburu, bisa perindu, atau apa tadi. Nah, itu yang saya apa sih RPS ini sebenarnya maknanya? Ternyata kemarin Kak Isti bilang rum pemburu syafaat. Nah, berarti intinya pemburu syafaat itu orang-orang atau manusia umatnya Nabi Muhammad ingin memburu, mencari syafaatnya dari nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga kita pun bisa diberikan pertolongan oleh syafaatnya atau Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lah yang pertama kali Nabi yang mengorbankan darahnya semuanya untuk umatnya. Dan kita selaku umatnya harus kita melantunkan, ya, memberikan yang terbaik buat Nabi kita tercinta, Nabi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala dengan mengucapkan kalimat salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Ya, insya Allah Bang. itu banyak Waalaikumsalam. keuntungan dan banyak hikmahnya yang kita rasakan. Di antara 10 syafaat itu, di antaranya Allah kabulkan segala hajat kita. Benar, terbukti. Oke. Ya, Allah kabulkan. Kemarin saya hari Ardiknas di Stadion Pakansari. Ya Allah, dengan memudahkan dengan syafaat ini, saya mau pulang. Tapi dengan izinmu ya Allah, kalau memang saya mendapatkan sesuatu untuk bawa pulang untuk istri saya bilang nggak apa-apa nggak dapat motor, tapi saya dapat setrikaan. Cut, pas saya mau pulang jam 12 lewat, ternyata saya dipanggil nama saya. Alhamdulillah dapat setrikaan. Karena kalau dapat nungguin setrikaan. dapat motor itu bisa sampai jam Motor. 5 sore. Dan saya nggak bisa mengajar anak-anak dan nggak bisa ikut room RPS. Tapi itulah berkah salawat. Sehingga apa yang kita inginkan, Allah hari itu juga gerakan. Dan itu terbukti Kak Isti. Iya, saya rasakan itu. Dengan membaca salawat, mengamalkan, mendalamkan salawat, Allah mudahkan, Allah kabulkan segala hajat kita. Insya Allah dengan istiqomah dan keyakinan kita, dengan keikhlasan kita, dengan kesabaran kita, karena salawat ini tidak mudah. Ya, benar, tidak mudah. Yang kita lakukan ini penuh tantangan, penuh godaan. Ya, jadi kita harus benar-benar kuatkan iman kita dan terus untuk bertahan mendawamkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Terima kasih. alamin. Terima kasih kembali. Yeay, harum pemburu syafaat, harumnya para pemburu syafaat yang merindukan, yang memburu daripada pertolongan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz Rahman. Kesimpulannya, ini sebentar. Kesimpulannya Kak Ratna mau memberi kesimpulan para apa itu narasumber. Sudah ada siap kesimpulannya? Nyamuk. Kak Ratna, Kak Kamala sudah siap memberi kesimpulannya?
No? Kesimpulan kakak aja. Saya serahkan kepada Kak Isti. Bisa begitu modelnya. Oke, baik ya. Karena judulnya menginspirasi generasi perindu Rasulullah SAW dalam setiap langkah, mari kita inspirasi sahabat-sahabat muda dari kalangan manapun, tua, muda, kecil, besar, laki-laki, perempuan, dalam negeri, luar negeri, selama itu semuanya adalah para perindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita inspirasi dengan banyaknya aktivitas yang menginspirasi di media sosial seperti yang kita lakukan sekarang ini. Alhamdulillah dengan menginspirasi kita juga mencontohkan ya. Mencontohkan dulu baru bisa menginspirasi. Bagaimana kita bisa menginspirasi kalau tidak mencontohkan? Baik dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya juga memperhatikan langkah-langkah kita untuk menginspirasi sahabat-sahabat semuanya, menyemangati keluarga kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenalkan anak-anak kita, keluarga kita untuk bersolawat tanpa syarat kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga menginspirasi. Dari sekecil apapun inspirasi itu, insya Allah tetap inspirasi yang yang pahalanya memang nggak ngomongin pahala ya, tapi ini memang fakta, itu pahalanya bisa mengalir terus sampai ke anak cucu. Sahabat-sahabatku, terima kasih. Kita cepat ya, mungkin 5 menit lebih cepat, nggak apa-apa kita closing sekarang. Terima kasih semuanya, hebat-hebat, keren-keren. Ya, RPS selalu di hati. Terima kasih Kak Rohmantis, katanya Mbah Gung, ini dapat julukan Rohmantis. Ya, Rohmantisnya RPS Kak Zainal. Pak Zainal Abidin namanya. Zainal Abidin bukan? Ya. Enggak kedengeran, itunya belum dibuka. Ya, Ustadz Zainal ya, julukannya Kak Rahmantis. Baik, mudah-mudahan bermanfaat sahabat-sahabatku semuanya. Sahabat 20 mata memandang, 20 pasang mata memandang dari para pemburu syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita Kak Isti mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, ada kesalahan yang tidak enak didengarkan, dimaafin ya teman-teman. Kita saling memaafkan. Tidak lupa doa kami dan terima kasih kami kepada Gus Fatih Mas Mahabah sebagai guru kami tercinta. Insya Allah doa kami selalu menyertai, dan kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Umi Zen naik ke bagian jawab salam yang kencang. Kita buka bareng-bareng. Kak Dana, terima kasih. Aku mau absen dulu ya. Terima kasih Kak Isti dulu. Sama Bang Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kak Toipah, terima kasih. Kak Dana Umu Saibafi, Neng Mumun, Kak Komalasari, Kak Ia Rahmantis, Ustadz Zainal, Mbah Kung, Kak Harmoni, Kak Titi Sundari, Kak Nora Banyuwangi, Umi Zen, Kak Nur Hidayati Bang Dot, Kak Robin Dalidol, Kak Mulyadi, Kak R, Kak Launa Yusef, Kak Anissa, Kak Memet, Kak Ratna, Kak Aliana Nabila, Kak Mas Nur. Barakallah, berkah semuanya, mudah-mudahan semuanya terinspirasi. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Zen naik, nggak ada 5 menit ya Umi Zen. Jawab salam doa.